Strategi bersaing, hambatan masuk, dan hambatan keluar industri. Saya, Mawar Ayu Lestari, ingin membahas mengenai hambatan masuk. Hambatan masuk. Hambatan masuk dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan pemain lama mendapatkan keuntungan yang positif dan pada saat yang sama menyebabkan pemain baru tidak mendapatkan keuntungan untuk masuk ke pasar tersebut. Hambatan masuk terbagi menjadi dua, yaitu hambatan masuk struktural dan hambatan masuk strategis. Hambatan masuk struktural terbagi lagi menjadi tiga. A. Pengolahan sumber daya penting yang dibutuhkan. B. Skala dan cakupan ekonomi. C. Keunggulan pemasaran dari pemain yang ada. A. Pengolahan sumber daya penting yang dibutuhkan. Produsen yang menguasai sumber daya pokok berpotensi untuk menjadi monopoli. Pemain baru yang akan masuk ke pasar akan membatalkan niatnya ketika memahami mereka akan kesulitan mendapatkan bahan baku utama untuk produksi. Seperti Pertamina, yang merupakan satu-satunya penjual bahan bakar minyak di pasaran, menempatkannya sebagai monopoli. B. Skala dan cakupan ekonomi. Pemain lama yang berhasil mencapai skala ekonomi yang besar dapat menekan biaya unit secara signifikan kecil dibanding pemain baru yang skala ekonominya masih kecil. Katakanlah pemain lama beroperasi dengan skala 1000 unit dengan biaya rata-rata pada tingkat ACMIS. MIS merupakan minimum efficiency scale, adalah skala minimum untuk dapat beroperasi secara efisien. Katakanlah pemain baru memperkirakan dapat menawarkan ke pasar sebanyak 200 unit dengan biaya rata-rata bagi pemain baru pada tingkat ACE. Keadaan ini merupakan hambatan masuk bagi pemain baru karena skala ekonomi yang efisien belum mencapai sehingga biaya rata-rata masih pada titik ACE. Pada tingkat biaya rata-rata itu, maka harga yang dapat ditawarkan pemain baru lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh pemain lama yang biaya rata-ratanya hanya sebesar ACMIS. C. Keunggulan pasar dari pemain yang ada. Sekarang katakanlah pemain baru menyadari bahwa untuk dapat bersaing dengan pemain lama yang biaya rata-ratanya telah mencapai ACMIS, ia perlu memproduksi sebanyak 1000 unit. Katakan pula, pemain baru tersebut memiliki kemampuan teknis, operasional, manajerial, dan finansial untuk memproduksi pada tingkat 1000 unit dengan biaya rata-rata ACMIS. Sampai di sini seakan-akan hambatan masuk telah berhasil diatasi oleh pemain baru. Pemain baru perlu memperhitungkan aspek pemasaran produk dengan biaya yang sama dengan pemain lama atau ACMIS. Ada 3 aspek pemasaran yang bisa menjadi hambatan masuk, yaitu pertama, merek atau brand pemakai lama telah dikenal luas. Kedua, jaringan pemasaran dan agen penjual pemain lama telah lama dibangun. 3. Fasilitas diskon harga dan pembayaran tangguh atau kredit yang diberikan pemain lama kepada jaringan pemasaran juga telah terjalin sejalan dengan kepercayaan bisnis di antara mereka. Hal-hal inilah yang menyebabkan pemain baru masih menghadapi hambatan masuk meskipun kapasitas produk telah mampu menghasilkan barang pada tingkat biaya rata-rata ACMIS. Kedua, hambatan masuk strategis. Hambatan masuk strategis terbagi menjadi 3. A. Limit pricing. B. Predatory pricing. C. Capacity expansion. A. Limit pricing. Limit pricing adalah strategi pemain lama yang menetapkan harga yang rendah sebelum masuknya pemain baru. Dengan rendahnya harga tersebut, pemain baru mengurungkan niatnya untuk masuk ke pasar karena tidak menguntungkan. B. Predatory pricing. Predatory pricing adalah strategi menetapkan harga yang rendah untuk mengeluarkan pesaing dari pasar. Kerugian yang timbul akibat penetapan harga yang rendah itu diharapkan dapat digantikan oleh keuntungan yang muncul setelah keluarnya pesaing dari pasar. C. Excess capacity. Kapasitas berlebihan merupakan komitmen nyata yang kredibel dari pemain lama, sehingga pemain baru akan melihatnya sebagai suatu kekuatan nyata untuk menghambatnya masuk ke pasar. Dengan kapasitas berlebih ini, pemain lama dapat menetapkan harga yang rendah karena memang biaya rata-rata pemain lama yang telah rendah akibat telah tercapainya skala ekonomi tertentu. Selanjutnya, saya Miftahizah Kurnia akan membahas tentang materi hambatan keluar. Nah, pada pasar sendiri memiliki beberapa hambatan keluar yang dihadapi. Yang pertama yaitu pada internal, di mana biaya-biaya tetap internal seperti gaji pegawai tetap, pesanan jangka panjang, sewa lokasi yang sudah dibayarkan, serta pembelian aset tetap merupakan kendala bagi perusahaan. Nah, yang kedua,
eksternal. Beberapa industri harus mematuhi regulasi pemerintah yang melarang perusahaan jasa publik untuk menghentikan operasinya. Hal ini dianggap sebagai kendala bagi mereka. Pak Adi Warman Akari mengatakan, perusahaan transportasi umum, rumah sakit, listrik, dan air, serta operator jalan tol adalah beberapa contoh dari layanan publik. Kurva average total cost. Apabila terjadi pencapaian harga keseimbangan pasar, di mana biaya marginal sejajar dengan pendapatan marginal, perusahaan kemudian akan membandingkan dengan biaya rata-ratanya. Yang pertama, dengan biaya total rata-rata atau ATC, untuk menentukan apakah masuk ke pasar atau tidak. Jika harga pasar melebihi biaya total rata-rata, perusahaan akan memasuki pasar. Tingkat harga ini disebut dengan harga masuk. Yang kedua, menggunakan biaya variabel rata-rata atau AVC untuk menentukan apakah akan tetap berada di pasar atau tidak. Apabila harga pasar lebih rendah daripada biaya variabel rata-rata perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan menarik diri dari pasar. Jika harga keseimbangan pasar di bawah biaya total rata-rata, tapi masih di atas biaya variabel rata-rata, perusahaan akan tetap beroperasi karena investasinya tetap rata-rata. Biaya-biaya tetap yang perusahaan keluarkan merupakan hambatan keluar bagi perusahaan. Beberapa contoh meliputi upah karyawan tetap, pesanan dalam jangka panjang, pembayaran sewa lokasi untuk periode tertentu, serta akuisisi aset tetap, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Selanjutnya, hambatan keluar juga dapat muncul dari berbagai sumber fundamental. Yang pertama yaitu harta yang tahan lama dan khusus. Kekayaan suatu bisnis, baik modal tetap maupun modal kerja atau kedua-duanya, sangat khusus untuk bisnis, perusahaan, atau lokasi tertentu di mana kekayaan tersebut digunakan. Hal ini menimbulkan hambatan keluar dengan mengurangi nilai likuiditas dari investasi perusahaan dalam bisnis. Kekayaan yang memiliki karakteristik khusus harus dipindahkan ke pemilik baru yang berniat untuk menggunakan aset tersebut dalam lingkup bisnis serupa. Nah, meninggalkan bisnis ketika nilai buku lebih tinggi dari nilai likuidasi dapat menyebabkan penghapusan dengan hambatan keluar tertentu yang perlu dipertimbangkan nanti. Yang kedua yaitu biaya tetap untuk menarik diri. Seringkali biaya tetap yang signifikan untuk menarik diri dapat menjadi kendala saat pindah karena hal ini mengurangi nilai likuidasi yang efektif dari sebuah bisnis. Perusahaan seringkali dihadapkan pada biaya besar saat harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan-karyawannya. Sebenarnya, di beberapa negara seperti Italia, biaya untuk mengakhiri kontrak sangat tinggi karena pemerintah setempat melarang pemecatan karyawan. Seringkali ada juga biaya penarikan diri yang terselubung. Saat keputusan untuk menarik diri diketahui, produktivitas karyawan kemungkinan akan merosot dan kinerja keuangan bisa terpenuh. Yang kedua yaitu biaya tetap untuk menarik diri. Seringkali biaya tetap yang signifikan untuk menarik diri dapat menjadi kendala saat pindah, karena hal ini bisa mengurangi nilai likuidasi yang efektif dari sebuah bisnis. Perusahaan seringkali dihadapkan pada biaya besar saat harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan-karyawannya. Saat keputusan untuk menarik diri diketahui, produktivitas karyawan kemungkinan akan merosot dan kinerja keuangan bisa terpengaruh. Para pelanggan akan segera menarik diri, sementara para pemasok akan kehilangan minat untuk memenuhi janji-janji mereka. Nah, yang ketiga yaitu hambatan informasi. Semakin terkait bisnis dengan biaya lain di perusahaan, terutama dalam hal aset bersama atau hubungan antara pembeli dan penjual, akan semakin sulit untuk mengumpulkan informasi yang jelas tentang kinerja sebenarnya dari bisnis tersebut. Bisnis yang kurang sukses bisa tertutup oleh bisnis yang lain yang sukses yang saling terkait. Hal ini bisa membuat perusahaan gagal mempertimbangkan keputusan pengunduran diri yang masuk akal secara ekonomis. Nah, yang terakhir yaitu hambatan manajerial atau emosional. Terjadi ketika manajemen memiliki hubungan emosional dan komitmen yang kuat terhadap bisnis, serta percaya diri dengan kemampuan dan pencapaian mereka, serta khawatir dengan masa depan bisnis tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut ialah hambatan masuk terbagi menjadi dua, yaitu hambatan masuk secara struktural dan hambatan masuk secara strategis. Untuk hambatan keluar terbagi menjadi dua faktor penghambat, yaitu secara eksternal dan internal. Banyak hal yang dapat menghambat masuknya para pemain baru, adanya power atau kekuatan dari pemain lama untuk menentukan harga, sehingga pemain lama memiliki penghambat yang tinggi untuk memasuki suatu pasar.